Terima kasih Anda kembali menyaksikan spesial talk show dan bersama Gus Waid beserta Pak Joko, masih semangat ya? Semuanya. Nah, maju dalam Pilkada Jember tahun ini tentunya perlu ada membaca begitu ya, evaluasi program kerja pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Anda menanggapi? Ya, jadi saya berangkat bersama beliau ini kan berawal dari kata tadi kami merasa terpanggil dengan kondisi Jember. Jember ini tidak hanya dibaca soal kondisi hari ini, tetapi potensi yang harusnya bisa dicetak oleh Kabupaten Jember. Kita lihat Jember, selalu saya dengung-dengungkan, Jember adalah kabupaten besar. Lahan pertanian kita satu yang terluas. Bahkan banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. Terlihat dari jumlah penduduk kita salah satu terbesar di Jawa Timur, kan terbesar ketiga. Ditambah lagi ada banyak lembaga pendidikan, baik pesantren maupun kampus-kampus ada di Jember. Tetapi IPM kita seperti apa hari ini? Masih jauh dari harapan. Maka berangkat dari rasa terpanggil itulah kami melihat bahwa Jember harus diperbaiki. Jember baru, Jember lebih baik. Itu yang ingin kita wujudkan bersama untuk Kabupaten Jember. Kalau Pak Joko sendiri membaca bagaimana kinerja pemerintahan dan kepemimpinan kepala daerah di Jember selama ini bagaimana? Sederhana sebetulnya, problemnya seperti yang disampaikan Gus Waid tadi kan. Di sisi yang lain kita punya potensi sumber daya alam atau minimal kita bicara sektor pertanian. Yang kedua di Jember masyarakatnya pinter-pinter, paling tidak ukurannya dari banyaknya perguruan tinggi. Lah kalau kita punya potensi anugerah Allah yang namanya tanah dan punya manusia yang pinter, tapi fakta di sisi yang lain masih banyak kemiskinan. Padahal ada orang yang bertanggung jawab mengelola antara tanah dan masyarakat tadi, berarti kan ada problem. Berarti Anda melihat banyak paradoks antara sumber daya yang ada dengan kualitas yang muncul begitu ya? Seperti itulah kira-kira. Oke, nah tadi Gus Waid mengatakan bahwasanya problem di Jember adalah stunting, pendidikan, kemudian kematian ibu dan anak begitu. Secara konkret, program apa yang akan Anda canangkan nanti? Ya, jadi kita melihat program itu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai kita bikin program, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita lihat tadi, apa Mbak yang tadi sampaikan itu, stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, kriminalitas yang tinggi, dan juga masalah harapan hidup yang juga kita kalah dibanding Banyuwangi dan Lumajang. Itu apa sih penyebabnya? Kemiskinan. Kemiskinan di Jember ini jumlahnya, ini bukan hoax dan bukan omon-omon, bisa dilihat di BPS. Jumlah orang miskin kita itu terbanyak kedua di Jawa Timur. Bahkan saat Indonesia turun, Jawa Timur turun, Jember naik. Nah, ini ada masalah menurut saya. Kemiskinan di Jember berdasarkan data BPS, itu di mana sih letaknya? Di pinggir desa, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir laut. Rata-rata mereka adalah nelayan, petani, dan buruh tani. Maka kalau kita ingin mengatasi kemiskinan, maka pembangunan ini harus berbasis dari desa. Membangun desa, memajukan kota, bahasa kami. Maka ke depan kita pastikan bahwa pembangunan di Jember ini harus berkeadilan. Hari ini terlihat, Mbak, angka indeks Gini kita yang dari tahun 2002 ke 2023 makin lama makin naik loh. Artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal seluruh masyarakat Jember ini juga bayar pajak dia. Maka dia punya hak yang sama untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi kita. Maka ke depan saya dengan Pak Joko punya strategis membangun dari desa. Caranya bagaimana? Contoh, bagi petani. Petani itu hari ini yang menjadi problem adalah masalah pupuk. Boleh terkait pupuk subsidi itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi minimal kami sebagai pemerintah kabupaten juga tidak boleh berpangku tangan memasrahkan dan menyalahkan pemerintah pusat. Yang diurusi pusat ini banyak. Maka ke depan kita ingin memperbaiki pendataan terkait masalah penerima pupuk subsidi. Yang kedua, kami tidak segan-segan akan membeli pupuk non-subsidi. Kita dijual seharga subsidi kepada seluruh petani dan buruh tani di Kabupaten Jember. Dengan harapan ketika itu kami lakukan, minimal kita bisa membantu petani meningkatkan produktivitas in the short term, dalam jangka pendek. Bagaimana jangka menengahnya? Jangan cuma berpikir petani hanya ketika dia merawat tanamannya saja sehingga produktivitas mereka naik, tapi harganya. Maka kita punya keinginan
ingin membuat BUMD pangan. Filosofinya dari mana? Dari Bulog. Bagaimana ketika petani tidak punya barang, harganya naik. Tapi ketika petani punya barang, harganya hancur, harganya turun. Maka dengan kehadiran BUMD pangan inilah, insya Allah kami akan berupaya meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti itu. Itu in the middle term. In the long term, dalam jangka panjang, kami punya keinginan bahwa untuk mengatasi kemiskinan di desa, pinggir kebun, pinggir hutan, pinggir pantai, bahkan di pinggir perkotaan, tidak ada jalan lain lewat jalur pendidikan. Ibu Faidah berhasil memberikan beasiswa sebesar 12.000 sampai 13.000 kepada anak-anak di Jember. Yang hari ini hanya 4.000 sampai 5.000. Ke depan saya dengan Pak Joko punya komitmen akan memberikan beasiswa kepada anak-anak Jember minimal 20.000 kepada anak-anak Jember, karena kami yakin tidak ada jalan lain in the long term untuk mengatasi kemiskinan itu lewat jalur pendidikan. Begitu. Baik. Gus, terkait dengan pertanian ini bukan hanya masalah Jember begitu ya, namun banyak daerah di Indonesia yang mempermasalahkan pertanian ini. Ketika seorang petani atau bahkan seseorang yang punya lahan begitu ya, menjadikan lahannya sebagai sektor pertanian begitu ya, namun petani sekarang tidak sejahtera begitu. Ketika orang punya lahan, lebih baik dibangun perumahan, lebih baik dibuat kos-kosan begitu, itu lebih menguntungkan. Bagaimana Anda menghadapi ini nanti? Inilah yang saya katakan bahwa ada semacam paradoks di Jember ini. Di satu sisi, Jember ini adalah pahlawan pangan Jawa Timur, bahkan nasional. Kita lumbung pangan loh. Tapi di satu sisi petani kita tidak sejahtera. Bahkan banyak petani kita, buruh tani kita, yang mereka masuk terperangkap dalam kondisi kemiskinan. Ini tadi paradoks. Kenapa seperti itu? Mereka akhirnya banyak dijual kepada tengkulak dan lain sebagainya, dijual kepada pengusaha perumahan. Kenapa? Karena mereka merasa pertanian tidak mempunyai masa depan yang cerah. Padahal banyak pengamat yang menyampaikan 10-20 tahun yang akan datang, sebuah daerah, sebuah negara yang akan menguasai atau yang kuat adalah yang menguasai terkait masalah bidang pangan. Maka sebetulnya kita tinggal meyakinkan caranya, pemerintah harus hadir. Government expenditure atau belanja pemerintah itu filosofinya hadir ketika ada ketidakadilan, hadir ketika ada pihak yang kalah, selalu kalah, maka pemerintah harus hadir termasuk di bidang pendidikan. Kalau Pemkab hadir, kalau pemerintah saya dan Pak Joko nanti membuat kebijakan yang memberikan harapan pada mereka, maka saya yakin petani kita akan sejahtera, kemiskinan akan turun, dan saya pikir apa yang disampaikan Mbak bisa kita minimalisir. Oke, baik. Itu pertanian, ada subsidi dan juga rencana jangka panjang. Kemudian di pendidikan, Anda berjanji untuk memberikan beasiswa sebanyak pada anak petani. Arti 20.000. 20.000. Baik. Untuk kesehatan? Ya, begini. Jadi, kesehatan adalah salah satu kebutuhan kita yang mendasar. Beberapa kabupaten memberikan sebuah program kesehatan yang bagus, padahal APBD-nya masih di bawah kita. Nah, Jember kami dan Pak Joko, yang pertama kami ingin memberikan perbaikan fasilitas kesehatan kita. Jumlah kamar di rumah sakit kita kurang hari ini. Itu harus menjadi perhatian khusus. Yang kedua, kita ingin menempatkan tenaga kesehatan. Kesehatan ini kan jasa. Maka mereka harus dibikin nyaman dulu. Filosofinya, the right man in the right place. Atau katanya orang pesantren, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Semua ini harus pada tempatnya, pada ahlinya. Jadi kita nanti bikin nyaman dulu tenaga kesehatan, baru setelah itu kita berikan kesejahteraan. Dan yang terakhir kami punya program bahwa masyarakat Jember ke depan bukan cuma gratis di puskesmas, bukan cuma gratis di rumah sakit daerah, tapi kalaupun masyarakat Jember ada di luar kota, dia merantau, dia bekerja, kami pastikan selama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kami gratiskan, ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Jember. Oke, begini Gus, membahas soal diksi kesejahteraan begitu ya. Kalau misalkan kita mendengar janji-janji politik begitu, sejahtera ini seakan-akan suatu hal yang utopis begitu kita. Sulit diraih begitu, apalagi dengan hal-hal yang gratis, kemudian meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya. Dari mana nanti Anda mengolahnya? Itulah butuhnya bupati kader partai politik. Membangun Jember tidak cukup dengan APBD, Mbak. Kenapa sih kita ini hari ini tertinggal jauh dengan Banyuwangi? Karena membangun Jember hanya menggunakan APBD Kabupaten Jember. Sedangkan kita luas, kebutuhan kita banyak. Akhirnya terjadi apa? Seperti yang 10 tahun terakhir ini. Kesehatan digenjot lebih baik, infrastruktur hancur lebur. Infrastruktur digenjot lebih baik, kesehatan dan lain sebagainya kocar-kacir. Maka ke depan kita perlu sinergi. Kita ini bukan negara, kita ini adalah Kabupaten Jember yang menjadi bagian dari NKRI.
Maka dibutuhkan pemimpin yang kader partai politik supaya dia punya kemampuan berdiplomasi, meyakinkan pemerintah pusat. Maka kita harus meyakinkan pemerintah pusat bagaimana APBN semakin banyak turun ke Jember, APBD provinsi semakin banyak turun ke Jember. Itu dibutuhkan pemimpin yang bisa berdiplomasi. Dan 10 tahun terakhir, anggaran rasio APBN dan APBD provinsi yang turun ke Jember semakin lama semakin sedikit. Sedangkan kabupaten sebelah, Kabupaten Banyuwangi, mereka bisa menjadi seperti sekarang. Apakah mengandalkan APBD saja? Tidak, Pak. Mereka juga mengandalkan transfer dari pusat, mengandalkan transfer dari APBD provinsi yang mereka transfer kepada APBD Kabupaten Banyuwangi. Selain Pak Joko punya strategi yang bagus ketika saya berdiskusi dengan beliau untuk meningkatkan PAD sehingga meningkatkan kemampuan fiskal kita yang kita taruh dalam government expenditure atau APBD Kabupaten Jember. Oke, Pak Joko, mendengar Gus Wawait ini seakan-akan menggebu-gebu ya. Anak Identik muda. dengan anak muda. Anda melihat Gus Wawait ini hanya menggebu-gebu soal bagaimana rencana, konsepsi begitu, atau memang secara tindakan nanti Anda juga bisa menjamin bagaimana untuk pelaksanaannya? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau bicara konsep kan sudah dibicarakan sama kan gitu kan. Iya. Beliau yang menyampaikan secara Publik. Konsep ini saya yang melapisi dari sisi actionnya kan kira-kira seperti itu. Anda Ya saya juga contohkan bisa saja suatu memetakan. misal tadi kalau tadi bicara pendidikan tadi ke depan kita rencanakan 20.000 beasiswa. Oke. Itu pun dengan mengarahkan tercapainya satu rumah, satu keluarga, satu sarjana. Sehingga konsep itu akan lebih inilah, kira-kira kan gitu. Itu satu. Yang kedua kalau tadi disampaikan sumber pembangunan tadi tidak sebatas APBD tapi bagaimana transfer daerah, transfer pusat. Yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita menggali potensi dari Jember itu sendiri. Saya contohkan saja yang bisa kita hitung dengan mudah. Ada perhutanan sosial. Di Jember itu kira-kira ada 57.000. Lah, rata-rata itu kan ada di pinggiran hutan. Komoditas yang ada rata-rata kopi. Dari 57.000 hektar tadi itu saja, kalau dihitung duitnya dari hasil panen kopi saja, belum pengolahannya, itu sudah 8,5 triliun. Artinya jauh melebihi dari APBD yang ada. Lah kalau potensi-potensi yang lain bisa kita gali, tabungan masyarakat, kita dorong untuk berusaha atau berinvestasi, kan semua akan menggerakkan perekonomian. Belum lagi kalau ada investor yang bisa kita tarik ke Jember, akan semakin segala sektor Anda petakan mulai saat kira-kira ini, seperti Nah, itu. ini makin menarik bagaimana kita nantinya membahas strategi pemenangan dalam Pilkada Jember tahun 2024. Namun kita akan rehat sejenak terlebih dulu. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.